Shalom, selamat pagi dan salam dalam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Di pagi yang tenang ini, kita kembali dipertemukan untuk menikmati kebersamaan yang indah dengan Tuhan melalui renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Rabu 5 April 2023. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pagi ini dibacakan, mari kita berdoa dan memohonkan penyertaan serta hikmat pengertian dari Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, puji dan syukur kami naikkan atas berkat dan kasih setiamu. Kami anak-anak-Mu masih Engkau berikan hari yang baru untuk kami jalani. Dan Tuhan telah sediakan berkat kesehatan, kekuatan, penyertaan, dan banyak lagi hal untuk kami nikmati dan syukuri sepanjang hari ini. Kami membuka hati dan diri kami untuk menerima pengajaran-Mu. Pasrah berserah untuk Tuhan bentuk. Bersabdalah ya Allah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Kitab Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan 7 dengan judul perikop Penghiburan dalam Penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Demikianlah firman Tuhan. Dia menghukum dan membebaskan. Kitab Ratapan dalam surat Madatu disebut bating. Isi dari Kitab Ratapan adalah ungkapan kepedihan hati meratapi kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Sangat wajar jika peristiwa ini diratapi. Betapa tidak, kota yang indah dan Bait Allah yang sangat megah telah menjadi reruntuhan yang mengerikan. Kejadian ini bukanlah kejadian alam, bahwa runtuhnya kota dan Bait Allah karena gempa bumi, tetapi adalah karena murka Allah atas pemberontakan Israel sendiri. Hukuman Allah tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Sejak awal bangsa itu telah diingatkan, ditegur untuk segera berbalik kepada Allah. Mereka harus segera bertobat sebelum penghukuman Allah dinyatakan. Namun karena ketegaran hati mereka sehingga terjadilah peristiwa dahsyat itu. Peristiwa ini merupakan pernyataan Allah sebagai Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia dan alam semesta. Akibat yang harus ditanggung sebagai konsekuensi pemberontakan mereka sungguh sangat berat. Mereka dihalau ke dalam kegelapan, dipukul berulang-ulang sepanjang hari, yang mengakibatkan daging dan kulitnya menyusut, bahkan tulang-tulangnya dipatahkan. Mereka dikurung dalam ruangan yang berdinding tembok yang sangat gelap bagaikan kubur, dan diikat dengan rantai. Yeremia meratapi keadaan ini sekaligus berjuang dalam doa dan pengharapan. Ia tahu bahwa walaupun Tuhan yang menghukum karena murkanya atas pemberontakan Israel, namun ia pula meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni mereka dan memberi kekuatan untuk menghadapi pergumulan yang sedang dialami. Setialah agar tidak dihukum. Bertobatlah agar Tuhan melepaskan dari pergumulan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pembacaan firman Tuhan
dan renungan bagi kita untuk pagi ini akan kita akhiri bersama di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Lawatan-Mu mendatangkan damai sejahtera dan memberi kami ketenangan. Tuhan punya cara yang ajaib dan luar biasa dalam menyentuh hati kami, anak-anak-Mu. Ya Bapa, perjumpaan pagi ini dengan-Mu dari setiap titik keberadaan kami adalah penyataan dari kerinduan dan hormat kami kepadamu, Sang Pencipta yang juga adalah Bapa kami. Dan kiranya hal ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan yang Maha Mengetahui, tidak ada hal yang tersembunyi bagi-Mu. Setiap kekhawatiran, ratapan, kepahitan, dan penyesalan kami bawakan bersama dalam doa kami ini. Engkau mendengar tiap hati yang saat ini menyampaikan apa yang kami inginkan Tuhan ketahui, apa yang kami ingin Tuhan lakukan dan berikan kepada kami. Namun di atas semuanya itu Bapa, jadilah pada setiap kami apa yang baik menurut kehendak-Mu. Di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat yang beragam dan dalam perkembangan peradaban yang terus berlangsung, kami mohonkan penyertaan-Mu. Jadikan kami umat-Mu yang mampu bertahan di dalam kebenaran keyakinan kami yang berpusat hanya pada Tuhan. Dan janganlah kami dimabukkan oleh pelbagai tipu daya yang ditujukan untuk menjauhkan kami daripada-Mu. Di dalam menghadapi tekanan maupun kesulitan yang terjadi di ruang-ruang pekerjaan, studi, pergaulan, pengembangan diri, bahkan pelayanan kami mohon Tuhan senantiasa hadir menguatkan dan menjadi perisai bagi kami. Tuhan yang Maha Pengampun, kami mengakui bahwa seringkali kami belum mampu menguasai diri dan hati kami. Kami masih kerap memberi ruang kepada amarah, kesombongan, keakuan, dan memegahkan diri yang mengalahkan kesabaran, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan keutamaan-Mu. Kami mohonkan ampunan-Mu terhadap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau bertobat ya Bapa, dan kami mau terus belajar untuk setia, agar jangan kiranya kami menerima penghukuman daripada-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit, kekurangan, duka cita, ketidakberdayaan. Kami mendoakan dan kami yakin Tuhan akan bekerja indah pada waktu-Mu. Untuk yang bersuka cita atas pertambahan usia, kesembuhan, keberhasilan, kami pun turut mendoakan dan kami yakin itu semua terjadi semata karena perkenan Tuhan. Untuk para teman sekerja Tuhan yang melaksanakan pelayanan dalam berbagai fungsi dan jabatan mereka, yang juga tidak lepas dari berbagai kendala, pergumulan, kepedihan, dan air mata, tetap mampukan mereka ya Tuhan menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan doa dan permohonan ini yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita akan mengakhiri kebersamaan kita di dalam menikmati Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 5 April 2023. Maka setialah agar tidak dihukum, bertobatlah agar Tuhan melepaskan dari pergumulan. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.